A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala fil munafiqin. Wa nazala lan turun apa wahyu ayat-ayat Al-Qur'an fil munafiqina ing dalem kaitane karo utawa fil munafiqina ing dalem pira-pira wong munafik. Kemarin orang-orang kafir. Kemudian ayat ini kepada orang-orang munafik atau menjelaskan orang-orang munafik. Siapa orang kafir, siapa orang munafik, siapa orang mukmin, orang yang beriman, itu ya istilahnya ada kriterianya masing-masing. Kafir itu dari lafadznya kafaro itu ketutupan, tertutup. Berarti orang yang kafir adalah hatinya tertutup dari Allah atau hatinya tertutup dari ayat-ayat Allah. Hatinya tertutup dari hukum-hukum Allah. Artinya tidak mau dengan hukum-hukum Allah, mengingkari ketetapan Allah, itu kategori kafir. Maka di lafadz yang lain secara lafzi, secara lafadz kafir itu juga bimana angkaro, orang yang mengingkari, artinya mengingkari Allah atau mengingkari Nabi Allah atau mengingkari hukum-hukum Allah, itu kafir. Maka seperti yang kemarin saya katakan, orang kafir bisa juga dia itu sebetulnya percaya dengan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia ingkar dengan nabinya Allah, ingkar dengan malaikat Allah. Maka diantara rukun iman itu ya, rukun iman ada percaya kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi rasul Allah. Nah, kalau mengingkari salah satu itu, ya kategori kafir, walaupun dia juga sebetulnya percaya kepada Allah. Enggak kemudian kafir itu semua yang enggak mengenal Allah, enggak mau Allah, enggak itu saja. Mengingkari semua yang atau yang menjadi ketetapan Allah itu termasuk hukumnya kafir. Nah ini kaitannya dengan orang-orang munafik. Lah apa munafik itu? Munafikun itu lafadz isim fa'il atau pelaku atau subjek. Berarti nak munafikun berarti orang yang munafik atau orang yang nifak. Nafako, maka lafadz-lafadz itu cenderung maknanya itu kesamaan-kesamaannya itu banyak. Nafako iso memaknai infak. Tapi nafako iso memaknai senengane itu memperlihatkan, sukanya itu memperlihatkan yang tidak sesuai dengan hatinya. Idharu khilafima abtona, istilahnya itu. Memperlihatkan yang tidak sesuai atau memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya atau tidak sesuai dengan yang di batinnya. Itu munafik. Ya sebetulnya hampir semua orang tahulah munafik gimana, bahkan 3 ciri-ciri orang munafik. Lah ayat ini khitabnya, pembicaraannya itu mengarah kepada tanda-tanda atau ciri-ciri atau tabiat, apalah nanti dibahas banyak di sini adalah orang-orang munafik. Wa nazala fil munafiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa. Dalam tatanan nahwu sorob ada jar majrur min huruf jar, an-nasu lafadz an-nasu menjadi majrur menjadi wa minan nasi itu menjadi khobar. Man utawi ana wong, sebagian manusia, sebagian banyak manusia. Kata-kata sebagian itu biasanya lebih sedikit. Ya paling tidak min itu ada ba'dun, di mana ba'dun itu sebagian, separuh. Tapi biasanya kalau mim ba'd itu tetap lebih sedikit. Wa minan nasilan iku setengah saking manusa man utawi ana wong. Yaqulu kang ngucap sapa man. Sebagian wong ya ana sing. Sebagian ada orang yang berucap
amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Amanna iman sapa kita billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhiri la kelawan dina akhir. Nah, ini agar berkaitan dengan hari akhir, khususnya bagi orang-orang yang enggak percaya hari akhir alias hari kiamat, itu pasti dia itu mengedepankan akalnya. Dalam arti kalau tidak ada yang fakta, mereka itu tidak mau menerima. Lah ini bahaya. Kan nggak bisa begitu. Kalau masalah nggak fakta, berapa banyak yang nggak fakta itu? Katakanlah contoh seperti mimpi itu ya. Kok bisa? Atau roh lah, roh. Roh itu, kehidupan itu orang itu maknanya apa? Ya secara umum kan ketika mata kita ada, kita bisa menggunakan, kita bisa bicara, jantung kita masih berdetak, kita masih bergerak, itu dikatakan hidup. Apa kemudian hakiki hidup atau itu? Apa karena jantungnya masih berdetak? Karena orangnya masih bergerak? Lah kemudian namanya hidup itu yang mana? Atau orang dikenal roh itu yang mana? Itu kan termasuk sesuatu hal yang gaib. Maka kalau mengenai roh itu kan Allah punya ketetapan sendiri, itu termasuk amrun ya, bukan sesuatu yang konkret seperti meja, buku, mic atau apa-apa, itu enggak. Roh itu amrun. Amrun i'tibariun. Maka ya hakikatnya hanya Allah Ta'ala yang tahu roh itu bagaimana. Tapi yang jelas itu ada roh yang menjadikan akhirnya manusia dikatakan hidup. Itu kan nggak bisa dicerna dengan akal biasa, nggak bisa diterima dengan akal biasa, dengan secara terbuka, dengan secara konkret, kan tidak. Tapi kan ada. Nah, ya sama, hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Tapi ya kembali lagi bagi yang percaya. Lah kalau nggak percaya gimana lagi? Wong karena memang harinya belum terjadi. Ketika kita membicarakan hal yang belum terjadi, ya tentu saja salah kalau diperdebatkan. Artinya diperdebatkan pasti nggak ada. Oh pasti ada, saya percaya. Ya sampai kapanpun diperdebatkan seperti itu nggak bakal ketemu. Wong karena memang belum terjadi. Akhirnya kembali lagi pada imannya masing-masing. Yang percaya ya alhamdulillah, nggak percaya ya silakan, nggak masalah. Yes, biarkan saja, nggak masalah. Jangan jadikan masalah, ya biarkan saja kalau nggak percaya. Nah, ini orang munafik ini mengatakan kowar-kowar kepada banyak orang, dan tentunya di zaman Rasul berarti ketika ada di sekitar Rasulullah SAW itu pasti amanah billahi wa bil yaumil akhir. Mereka pasti menekankan, meyakinkan bahwa kami itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yaumal kiamati atau yaumil kiamati tegese ing dalem fi yaumil kiamati ing dalem dina kiamat lianahu krana temen yaum iku akhirul ayami, akhire pira-pira dina. Tidak ada hari, dalam arti hari itu siang malam nanti kalau sudah diselesaikan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain itu hari kiamat itu sudah tidak ada. Bagaimana? Ya kita tunggu saja. Kalau saya ya yakin, karena semua yang dikatakan Quran, oke lah. Secara umum orang boleh mengatakan Quran itu tulisan yang menjadikan atau tulisan ramalan. Silakan saja. Oke, kembali lagi Quran itu orang mengatakan ramalan, catatan ramalan atau kitab ramalan atau fiksi atau apapun. Tapi yang jelas sampai hari ini kalau memang dikatakan ramalan, ramalannya selalu jitu dan pasti benarnya. Belum ada ramalan Quran itu yang meleset sampai hari ini. Sementara hal-hal yang lain yang belum ditemukan, artinya itu teknologi atau apapun hari ini, zaman kemajuan zaman modern seperti ini belum ditemukannya atau belum disinkronkan dengan apa yang dikatakan Quran sebagaimana surga, neraka, hari kiamat, itu kan belum bisa dibuktikan secara fakta, mata terbuka, mata telanjang istilahnya. Itu tidak bisa langsung dikatakan bohong. Yaitu tadi sekali lagi belum terjadi. Maka ya kembali lagi pada orangnya masing-masing. Yang percaya monggo, enggak ya enggak masalah.
Kita lanjutkan. Wa ma hum lan ora ana utawi wong-wong munafik iku bi mukminina padha ngimani kabeh utawa pira-pira wong sing padha iman kabeh. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tapi dinyatakan Allah taala mereka bohong, mereka tidak. Karena kembali lagi tadi munafik adalah orang yang memperlihatkan kebalikan dari apa yang di dalamnya. Idharu khilafi ma abtona. Ru'ya dan reksa fi ing dalem lafat atau fi ing dalem man. Fi ing dalem lafat apa makna man, maknane man. Artinya dari awal wa minasai mayakulu, yakulu itu pakai mufrad, kemudian di akhir wa mahum bimukminin. Ini yang terakhir pakai jamak. Karena bagaimanapun juga man wa minanasi man itu juga maksudnya juga orang-orang banyak. Wa fi dhamiri yaqulu lan ing dalem dhamiri yaqulu apa lafdhuhu tegese direksa juga dijaga juga wa fi dhamiri yaqulu dhamiri lafat yaqulu. Yaqulu kembali pada man, lafdhuha lafate ayat atau lafate nas wong-wong akeh. Yukhadi'una, ada yang baca yakhda'una. Yukhadi'una padha mbujuk atau padha nipu sapa wong munafik Allah ing Allah walazina lan wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alazina ing Allah. Fi idhari khilafima kelawan ngetokake suwalike barang. Abtonu kang padha nyimpen sapa wong munafik ku ing ma minal kufri saking kufir. Minal kufri saking kakafiran. Liyat fa'u supaya bisa nolak sapa wong munafik mau anhum saking wong munafik ahkamahu ing pira-pira hukume Gusti Allah ad-dunyawiyah ta kang bangsa donya. Dadi wong munafik iku orang-orang munafik itu ngumpetke tidak memperlihatkan kebenaran. Jadi kalau mereka di hadapan Nabi dan para sahabat, mereka mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Tapi kalau mereka nanti kembali pada teman-temannya, mereka itu niatnya nak cara bahasa saiki apa ya? Bahasa saiki itu bully ya, bully, ngenyek. Ngenyek itu bully, apalagi itu istilahnya itu. Mereka itu istilah nipu utawa nak bahasa seronda apa ngeprank. Ngeprank elek, ngeprank tapi elek. Bahasa saiki bahasa anak-anak saiki ngeprank elek. Jadi Allah dan orang-orang yang beriman, Nabi dan para sahabat itu diprank. Embo-embo iman itu maksudnya. Pura-pura jadi iman. Tapi sesungguhnya mereka tidak iman. Jadi mereka itu punya tujuan itu biar Muhammad dan Tuhannya Muhammad kita tipu saja. Kita tipu saja. Istilahnya seperti itu. Wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una. Ada boleh saja wa ma yakhda'una boleh, wa ma yukhadi'una boleh. Wa ma yakhda'una lan ora padha bisa nipu sapa wong-wong munafik illa anfusahum kejaba ing awak dhewene wong munafik. Li'anna wabala khidaihim krono atau li'anna wibala khidaihim boleh krono teman setuhune balae kembali ini timbal balie tipuane wong-wong munafik iku rojiun bali mengenai ilahi maring wong munafik iku dhewe wa yaftadihuna mongko kaweleh. Nak cara wong Jawa kecelik kaweleh fit dunya ing dalem donya bi itla illahi kelawan uliye ngetokake Gusti Allah nabiyahu ing nabine Allah rupane Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alama ing atase barang abtonu kang padha ngumpetake, padha nyimpen, padha ngrahasiaake sapa munafik hu ing ma. Wa yu'aqabuna lan den siksa sapa wong munafik fil akhirati ing dalem akhirat.
Wa ma yasuruna lan ora padha rumangsa sapa munafik. Tegese ya lamuna padha mahami, padha ngerteni sapa munafik anna khidahum temen setuhune pambujuke utawa tipuane wong-wong munafik iku li anfusihim, kedue awak dhewene wong munafik. Jadi kecewa, terbalik. Mereka itu bermaksud nipu Allah dan Nabi dan para orang-orang yang beriman, ngenyek, bully, ngeprank dengan kebohongan. Tapi pada hakikatnya Allah telah memperlihatkan nabinya dengan jelas, dengan mukjizat-mukjizatnya, dengan ayat-ayatnya yang rasionalnya itu mentok dan tidak bisa terbantahkan secara rasional. Istilahnya itu falillahi hujjatul balighah. Dari Allah itu milik Allah diberikan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin, artinya ya Al-Qur'an itu hujjatul balighah, hujjah yang tak bisa terbantahkan, hujjah yang tak bisa dibantah. Kebenarannya dipandang dari sudut apapun itu dibuktikan mulai dari zaman Nabi sampai sekarang pun jelas. Nah, ini pada saat zaman Nabi itu ini diperlihatkan ternyata nabinya Nabi Muhammad lahir, ada membawa wahyu dari Allah nyata dan mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, itu orang munafik itu istilah orang Jawa itu kecelek. Kecelek itu ya kecewa, enggak sesuai yang diinginkan, enggak sesuai targetnya, enggak sesuai yang didedikasikannya. Enggak sesuai apapun yang dianu orang munafik enggak sampai. Kebalikan, kenyataan itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad dan Tuhannya dan orang-orang mukmin yang kecelek, yang keweleh, akan tetapi mereka sendiri itu yang kecewa. Tapi mereka tidak merasa wa ma yasuruna. Memang ya gimana lagi, karena memang tujuannya seperti itu. Orang itu kalau sudah punya tujuan jelek, walaupun dia sadar itu jelek pun dia tidak mau menyadarinya. Sekali lagi, orang itu kalau bakatnya itu memang tujuannya ke situ, tujuannya jelek, ya dilakukan. Walaupun dia tahu itu jelek pun tetap dilakukan, karena memang diniati, istilahnya diniati sudah diniati. Justru malah lain ya orang-orang yang netral. Ketika mereka itu logikanya berbenturan dengan sebuah kebenaran, mereka akan tunduk dan mengakuinya. Tapi kalau sudah diniati ya nggak bisa, sudah diniati kok. Bahkan bagaimana caranya saya bisa menang. Maka dari itu kadang-kadang ya istilahnya permusuhan orang-orang mukmin sama orang-orang kafir atau orang-orang munafik ya. Secara logika itu gimana orang mukmin bisa menang? Nah, orang mukmin itu kalau menghadapi orang-orang kafir, orang munafik, itu disuruh pakai akhlak ya. Pakai prosedur istilahnya. Pakai prosedur. Lah mereka sementara ngantemi awak dhewe, ngantemi wong iman dan sebagainya, orang itu prosedur. Ora ono akhlak lho, ya gak ono kono akhlak ku piye. Istilah itu kalau bahasa keren sekarang itu semua itu harus melalui regulasi istilah ya, aturan main ya. Jadi permusuhan antara orang mukmin kemudian sama orang kafir atau orang munafik itu kalau bagi yang orang mukmin itu ada prosedur. Walaupun yang kamu hadapi orang kafir, kalau kamu begini ini haram, tidak boleh begini. Istilah sampai perang itu ya. Perang itu kamu itu kalau licik, orang mukmin itu kalau licik itu tidak boleh. Tapi musuh boleh. Mata ini uang nang ini caranya. Ya secara logika wong mukmin nak perang kalah. Tapi nggak bisa begitu. Karena apa? Ya kalah menang kan tinggal yang ngatur. Toh ternyata sampai sekarang pun kebenaran tetap menang. Iya, sekali lagi saya katakan ya, orang baik itu kalau perang sama orang jahat, orang jahat itu bebas. Dia pakai aturan apa-apa itu bebas dia, enggak aturan. Ya, kan digambarkan seperti perang Brontoyudo itu istilahnya ya. Kalau matahari tenggelam itu enggak boleh ngelukai. Tapi karena orang jahat ya dilanggar. Bebas. Orang jahat itu bebas dengan segala caranya. Nah, tapi kalau orang baik itu ada regulasinya. Istilahnya ada regulasi. Bahasa kerennya ya. Bahasa keren itu ada regulasi. Kalau melanggar regulasi itu dosa
orang-orang baik itu, khususnya orang-orang mukmin. Jadi susah juga sebetulnya orang mukmin itu kalau perang itu. Kembali lagi itu gambaran awal gambaran dari ayat awal-awal surat Al-Baqarah menggambarkan orang-orang munafik. Orang munafik itu ya kadang-kadang malah lebih bahaya daripada orang kafir, karena kalau orang kafir kan jelas ya. Jelas orang kafir katakanlah memusuhi kita atau memusuhi Nabi zaman itulah kita bagasannya Nabi zaman Nabi terang-terangan tidak percaya Nabi memusuhi jelas orangnya. Kalau orang kafir orang munafik ini enggak. Kumpul Nabi ikut baik, sholat ya sholat, yes, ikut semua ibadah, tapi di luar itu mereka punya rencana-rencana busuk. Itu orang-orang munafik. Lebih ngeri lagi orang-orang munafik ini sebetulnya. Karuan kafir berhadapan perang ya perang, nah, gitu istilahnya itu. Tapi orang-orang munafik itu tentu saja orang-orang yang bersifat munafik seperti ini ya enggak zaman Nabi saja. Ya mulai dari manusia pertama kali diciptakan sampai nanti hari kiamat itu orang-orang munafik itu tetap ada. Atau katakanlah kita bahas diri kita sendiri. Diri kita sendiri kadang-kadang tetap masih kecipratan sifatnya ya, bukan hukum secara total orang munafik itu enggak, sifatnya. Sifat orang munafik itu tetap kadang-kadang juga ada di diri kita karena butuh pembelaan atau karena menjaga wah enak malu kalau begini sama malu, dia menghindar dengan mengatakan atau memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ada yang di hatinya, itu munafik. Tapi orang-orang yang seperti itu dalam arti enggak secara totalitas munafik kemudian juga betul-betul benci Islam dan sebagainya, itu enggak boleh terus kemudian dihukum. Wah kamu orang munafik, nyatanya kamu bodoni aku. Bodoni kan termasuk kan ya bohongi ya idza kadzaba ya idza hadasa kadzaba, kalau dia omong bohong. Nah sekarang siapa yang enggak pernah bohong mas? Ya termasuk saya, pasti entah kapan itu pasti pernah bohong. Berarti munafik dong. Repot. Terus orang itu munafik apa ya repot. Kita bahas ini yang terjadi di zaman Rasul. Memang betul-betul ada orang seperti itu. Kalau azan, sholat berjamaah, ya ikut sholat berjamaah. Ikut. Tapi nanti dia kalau sudah keluar sama teman-temannya ya bilang. Saat tujuannya seperti istilahnya itu saya mertatawan mereka. Ngenyek. Ngeprank sing elek. Karo Nabi Muhammad, karo Muhammad sak bala-balane iku. Gitu. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi memang gimana ya, kalau berhadapan dengan orang munafik itu memang ya repot betul. Katakanlah kita itu punya kumpulan atau lembaga atau apalah, itu di dalamnya itu kalau terdapat 1, 2, 3 orang yang munafik, memang repot betul. Karena memang mereka itu suka menyimpan dan memperlihatkannya itu kebalikannya. Berarti kalau di hadapan kita itu baik-baik saja, tapi di belakang kita nusuk istilahnya gitu. Ya. Kalau kumpul kita, di depan kita, baik-baik saja. Bagus. Baik sekali. Hormat sekali. Kalau bawaan nurut sekali. Tapi begitu di belakang kita, mereka nusuk. Bahkan mereka merencanakan gimana kita bisa hancur. Itu akan terjadi sampai hari kiamat, itu dunia itu seperti itu. Manusia di mana tingkat desa, tingkat RT, tingkat kumpulan, itu orang-orang seperti itu akan selalu ada, akan selalu muncul. Nah terus gimana? Ya enggak gimana-mana, yes. Biarkan saja. Ya kalau memang di antara kumpulan kita atau lembaga kita ada dan memang terbukti, ya ditangani biasa. Standar penanganan orang jadi pengkhianat atau bagaimana, ya segitu-gitu saja. Ya gimana? Dah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.